Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cinta Sahabat, channel yang insya Allah menjadi media belajar Islam untuk kita bersama. Kali ini insya Allah kita akan belajar salah satu kisah sahabat utama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat yang dijanjikan masuk ke dalam surga dan salah satu dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq atau dengan nama Abdullah bin Abu Kuhafa Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi adalah salah satu sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Beliau adalah salah satu manusia yang sudah dijanjikan Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Beliau juga adalah mertua Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi menikahi salah satu putri beliau, yaitu Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Ciri fisik beliau adalah berkulit putih, bertubuh kurus, berambut tebal, tampak kurus wajahnya dan dahinya muncul. Abu Bakar lahir di kota Mekah 2 tahun setelah tahun gajah atau 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Beliau berasal dari suku Taim, dari suku Quraisy. Kehidupan sebelum keislaman. Sebelum keislamannya, nama Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah, yang memiliki arti hambanya Ka'bah, sebelum diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdullah, yaitu yang berarti hambanya Allah setelah masuk ke dalam Islam. Dari sebelum memeluk Islam, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang cukup sukses dalam perniagaannya. Abu Bakar adalah seorang yang dikenal pandai bergaul dan memahami silsilah asal-usul bangsa Arab, sejarah dan budaya, sehingga banyak orang yang senang berdiskusi dengannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang Quraisy yang paling mengetahui tentang nasab mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 2490. Abu Bakar juga dikenal sebagai orang yang tidak pernah menyembah berhala bahkan sebelum masuk ke dalam Islam. Kehidupan setelah memeluk Islam. Abu Bakar adalah orang dewasa yang bukan budak yang pertama memeluk Islam. Sejak masuk ke dalam Islam, Abu Bakar adalah orang yang sangat loyal dan sangat membantu Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Bahkan dengan banyaknya orang-orang yang dekat dengan Abu Bakar, banyak di antara mereka masuk ke dalam Islam. Di antaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya radhiyallahu anhum ajmain. Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang ikut mendukung Nabi di saat awal-awal dakwah beliau, di mana masih sangat sedikit orang yang mendukung Nabi. Di saat itu pengikut Islam masih banyak yang terdiri dari budak dan orang-orang miskin. Tapi Abu Bakar dengan gagahnya sudah mulai mendukung Nabi Muhammad SAW, bahkan saat pengikut beliau masih sangat lemah dan sangat sedikit jumlahnya. Di saat ujian penyiksaan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin, beliau telah membebaskan 70 orang yang disiksa orang kafir Quraisy karena alasan bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Di antara mereka adalah Bilal bin Rabbah, Amir bin Fahiroh, Zunairah, Al-Hindiyah dan anaknya, budaknya Bani Muammal, Ummu Ubais, dan lain-lain. Bahkan beliau pernah menginfakkan seluruh hartanya hingga sahabat Umar bin Al-Khattab tidak dapat mengalahkannya dalam berinfak dan tidak mengharapkan dari hal itu semua kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar adalah sahabat penting yang menorehkan tinta emas dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah peristiwa yang paling penting bagi umat Islam, yaitu saat hijrah dari Mekah ke Yastrib yang saat ini disebut Madinah. Abu Bakar adalah sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW secara langsung hijrah dari Mekah ke Madinah. Banyak perjuangan yang dilalui Abu Bakar bersama kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga peperangan penting yang diikutinya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga tibalah di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat yang meninggalkan kesedihan yang sangat mendalam bagi umat Islam dan semesta alam. Di tengah hiruk pikuk dan duka mendalam dirasakan umat Islam, Abu Bakar di dalam kesedihannya adalah sahabat yang paling tenang dan tegar dalam menghadapinya. Bahkan beliau dengan tegas menenangkan Umar bin Al-Khattab yang sedang marah dan mengancam orang yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Tapi dengan tenangnya Abu Bakar naik ke atas mimbar dan mengatakan, Amma ba'du, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah Azza wa Jal, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan mati.
Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan ayat Az-Zumar ayat ke-30. Sesungguhnya kamu akan mati dan mereka akan mati. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Imran ayat nomor 144. Nabi Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah banyak berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, seakan semua orang tidak ada yang mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat tersebut sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakannya kala itu dan manusia mengambil ayat tersebut darinya. Umar radhiyallahu anhu yang sedang marah mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku seakan-akan belum pernah mendengar ayat ini sampai aku mendengar Abu Bakar radhiyallahu anhu membaca ayat ini, sehingga saya lemas. Saya tidak kuat berdiri dengan kedua kakiku dan jatuh ke tanah. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan ayat tersebut, saat itu saya yakin bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah wafat, kata Umar. Para sahabat yang mendengar berita ini pun menangis di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar menjadi Khalifatul Rasulillah. Setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam membutuhkan sosok pemimpin yang mampu memimpin umat Islam. Setelah dilakukan beberapa perundingan oleh para sahabat, baik dari kaum Muhajirin dan Ansor, terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama umat Islam. Dalam masa kepemimpinannya, Abu Bakar memiliki beberapa masalah yang harus segera diselesaikan, yaitu yang pertama, memerangi orang-orang murtad dan memedamkan pemberontakan setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tegasnya Abu Bakar sehingga para ulama berkata, Allah menolong Islam melalui Abu Bakar di hari ketika orang banyak yang murtad dan melalui Ahmad bin Hanbal di hari ketika terjadi fitnah. Yang kedua, yaitu memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar menggantikannya, banyak orang-orang yang kafir dari bangsa Arab, dan Umar berkata, wahai Abu Bakar, bisa-bisanya engkau memerangi manusia, padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkannya telah haram darah dan jiwanya, kecuali dengan hak atau jalan yang benar. Adapun hisabnya diserahkan kepada Allah. Abu Bakar berkata, demi Allah, akan kuperangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat, karena zakat adalah hak Allah atas harta. Demi Allah, jika ada orang yang enggan membayar zakat di masaku, padahal mereka menunaikannya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan kuperangi dia. Umar berkata, demi Allah, setelah itu tidaklah aku melihat kecuali Allah telah melapangkan dadanya untuk memerangi orang-orang tersebut, dan aku yakin ia di atas kebenaran. Dalam masa kepemimpinannya, Abu Bakar juga sudah mulai menyebarkan dakwah Islam ke daerah Syam dan Persia. Di bawah komandonya, Abu Bakar memilih beberapa panglima perang yang kemudian mampu memulai penyebaran Islam ke wilayah Syam dan Persia. Wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tanggal 7 Jumadil akhir tahun 13 Hijriah, Abu Bakar ditimpa sakit. Setelah Abu Bakar merasa bahwa telah dekat ajalnya, ia mengusulkan Umar bin Al-Khattab untuk menjadi khalifah. Kehendak tersebut diterima oleh para sahabat-sahabatnya. Setelah 15 hari lamanya beliau menderita penyakit tersebut, beliau wafat pada 21 Jumadil akhir tahun 13 Hijriah. Ia memerintah selama 2 tahun, 3 bulan dan 10 hari. Beliau dikebumikan di samping makam orang yang paling beliau cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kisah penuh makna dari orang yang sangat dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang penuh rasa wara', zuhud, penuh kasih, dan memiliki loyalitas yang tinggi kepada Islam. Orang yang memiliki sifat yang sangat lemah lembut tapi sangat tegas kepada orang-orang yang mencederai syariat Islam. Semoga kita semua bisa meneladani sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan dipertemukan dengannya di surga kelak. Amin ya rabbal alamin.